ngapain sok senja, kerja gitu kan. Kerja, ngopi, ngerokok, kerja lu gitu kan. Gedek gue ngeliatnya. Jam 2 pagi gue lagi tidur, bangun-bangun nih dinding batu bata gue ada kecoa. Dan itu udah fase bangun, gue bukan kesel, biasanya kan kesel marah, gue bangun duduk gue kayak ya Allah, gini banget. Peranan tangan Tuhan dalam hidup lu. Kenapa ngebully gue? Dia bilang kalau kata-kata gue aja bisa memberhentiin lu buat ngejar mimpi lu, ya artinya lu belum seserius itu. Belakangan ini malah bukan gak bersyukur tapi terlalu gampang nih rasanya. Gue perlu menyusahkan diri gue lagi. Hari ini akan menjadi podcast paling random di Behind the Business karena gue lagi mengundang seorang streamer yang sedang kacau-kacaunya. Amin. Amin. Bahagia banget kalau dibilang kacau. Thank you Coach Tom invitationnya. Thank you bro. Thank you so much. Dapat respons cepat lagi. It's an honor. It's an honor. Me, it's my honor. Bro, thanks for coming. Cerita dulu dong. What is streamer? Streaming itu, I would say itu the rawest form of media. Rawest form of media. Jadi kalau mau ngelihat orang itu kan pasti medianya mesti podcast kan 2 jam 3 jam. Tapi podcast pun bisa diedit biar lu kelihatan pintar atau kelihatan bijak gitu-gitu. Yeah. Sedangkan live stream itu kayak podcast tapi nggak bisa diedit. Jadi 3 hours of unfiltered, you are who you are depan kamera. Kalau so ganteng kelihatan so ganteng, so asik atau so pintar. The rawest type of media. And that's why I think it's gonna be the future. The future. Yeah. So, streaming adalah lu melakukan satu kegiatan. Kegiatannya bisa anything. Kegiatannya bisa anything, tapi karena streamer Indonesia selama ini belum ada penggebrakan, jadi mereka streamingnya cuma buka kamera main game. Okay. That's what I'm here for. Gitu. Really? Yeah. Now udah mulai beda. Now udah mulai mereka udah mikirin IRL-nya, udah mikirin ininya. Walaupun emang I show speed Kasinet duluan, tapi di Indonesia I would say I'm the first one yang kayak gue nge-stream setahun tuh nggak ada game. Ya game paling cuman dari apa yang lu lakukan? Ngobrol, ngelucu, ketawa, makan, mukbang, something, aktivitas manusia pada dasarnya gitu. Nggak gaming. Jadi lu makan, tapi depan kamera berarti. Depan kamera. Di dalam kamar. Di dalam kamar 3 jam. Dalam kamar 3 jam. Kadang-kadang ARL, kadang-kadang ARL itu apa sih? In real life stream. Jadi kadang-kadang real life stream. Main basket di streamingin, ke mall di streamingin, makan gacoan di streamingin. Kemarin ke panti asuhan kemarin di streamingin gitu. Inovatif lah. Intinya itu adalah building the connection with the people. Orang tuh suka banget kan human interaction kan. Itu yang satu-satunya sosial media nggak bisa beli itu human interaction. Streaming gue kenapa laku menurut gue karena ketika lo nonton gue tuh you feel like kita lagi nongkrong. Gitu cara gue deskripsinya. Jadi kalau lu mau nongkrong sama temen lu kan nggak mungkin lu bilang ntar malam kita ngomongin ini ya, enggak dong. Nongkrong kan ya udah kita nongkrong ngobrol let it flow. Oke. That's what it's about. So jadi dan itu 3 jam tuh. Minimal 2 jam. Posisi 2 jam, 3 jam. Minimal 2 jam, gue end stream kalau kayaknya udah cukup nih, gue end stream. Gitu. Apa, lo tiap mulai itu pasti akan ada topik atau? Gak ada. Lu gak ada preparation, gak ada lu siapin apa, gak ada? No preparation. Karena kan nongkrong kan kita gak ngechat teman, kita nanti malam ngobrolin tapi ini kan ya. gak ada ide dong. Kita misalnya duduk ngobrol depan kamera, terus bengong. Ada ide, pertama gue mulai tanya aja apa kabar dulu, ntar ada yang komen apaan, habis itu kayak gue kecetus idenya ini. Talk about current events misalnya. Talk about Bali, kayak kemarin gue habis dari Bali, gue bakal ngobrolin itu kayak nongkrong aja. Jadi gue cerita, kadang-kadang ngelucu, kadang-kadang ngata-ngatain, ada semuanya. Ngelucu, ngata-ngatain. Iya. Masih gue nggak kebayang, karena streaming kalau awal, gue juga kan dulu awalnya di Facebook. Stream. Damn. Tapi itu kan pendek-pendek. Udah lumayan lama tuh. Wow. Tahu umur gua dong kalau begitu. Iya. Nah, itu dapetin penontonnya itu susah banget, bro. Susah. Termasuk YouTube. YouTube juga paling puluhan awal-awalnya. YouTube susah, makanya gue juga mau ngilangin budaya di Indonesia itu kan selalu angka based ya nggak? FYP. Betul. Gue nge-live setahun tuh gue nggak pernah nyalain viewer count gue. Jadi mau nonton 10, mau nonton sekarang 1000, mau nonton 5000,
itu tetap gue ngasih 100%-nya gue. You gotta love this, you gotta be obsessed with your craft gitu loh. The viewers, the money, everything else just comes. Apakah susah? Susah, tapi apakah worth it? Banget. Karena waktu selama susah itu lu ngobrol sama mereka, you build a connection. Streaming itu menurut gue lu nggak ada rasa bosen gitu ya? Lu ada rasa bosen nggak sih? Lu ngobrol sama orang bengong gitu, orangnya komen juga nggak interaktif. Awal-awalnya pasti begitu. Rasa bosennya enggak sih, karena kalau menurut gue bosen, gue bakal ngatain tuh orang bosen, abis itu gue skip orang atau bahkan gue blok 24 jam gitu. Lu nggak aktif, lu nggak pinter gitu, lu hidup dulu, belajar dulu, lu nggak lucu, pasti gue katain. Oh gitu ya. Cara build connectionnya juga bukan cara dengan ngejilat viewers lo atau ngasih harapan palsu, tapi dengan cara jadi orang paling jujur sama viewers lo. Asik. Jadi kalau gue ngelihat kayak misalnya mereka on cam aja tuh agak gendut, agak cabi, kenapa nggak nge-gym? Gue gituin aja langsung gitu. Mungkin nyakitin, tapi kan itu ya we need the truth gitu loh. Yeah. Susah, worth it, tapi the connection is there gitu. Sama viewers tuh, gue ngerasa streamer tuh punya fans gitu, bukan cuma viewer. Kalau viewer tuh TikToker yang followersnya jutaan, mereka cuma ngeliat video 15 detik, 1 menit, nge-follow. Mereka nggak tahu lu siapa. Viewers sebenarnya dengan fans tuh beda ya? Beda. Entertainer sama influencer beda. Banyak TikToker tuh menurut gua nggak ada influence, zero influence. Dia cuma entertain. Nggak ada akarnya sama nggak bisa nge-influence fans mereka buat ngapain. Mereka cuman ya ngebadut. Lah gua juga ngebadut. Tapi bedanya kalau gue ngomong A, most likely viewers gue bakal ngikutin A. Jadi lu rekomen apa, lu bisa influence orang untuk mengatakan dari cara ngomongnya, dari cara pandangnya, tuh I'm starting to notice. Bakal sekarang mulai banyak streamer yang ngikutin gaya gue, dan nggak apa-apa, gue senang. Inspiring the youth, I love this. Alright, okay, nice. Ceritain tentang background lu dong. Background gede di Amerika. Cheat code-nya itu sih kayaknya, gede di Amerika, balik ke sini nggak punya etika, DO dari SMA, nggak bangga juga nih komen-komen pada gue, nggak bangga, tapi itu part of my journey dan gue belajar dari itu. Homeschooling, abis itu homeschooling Kaseto, shout out homeschooling Kaseto. Kuliah, oh ya by the way, waktu balik ke Indonesia tuh ekonomi keluarga langsung down parah. Kuliah di Purwokerto. Tuh baru ngerasain pahitnya hidup deh, itu kayak makan 2 hari sekali. Serius lu? Jadi kalau kemarin gue udah makan, lu ngajakin gue makan, gue bilang kemarin gue udah makan, gue makan besok lagi gitu. Tidur kelaparan, kayak ada fase di kosan 500.000, jam 2 pagi gue lagi tidur, bangun-bangun nih dinding batu bata gue ada kecoa. Dan itu udah fase bangun, gue bukan kesel, biasanya kan kesel marah, gue bangun duduk gue kayak ya Allah, gini banget, gue cuma liatin kecoa, gila banget lu, gue mau tidur, ngapa ada kecoa di samping muka gue, sedih gitu. Nah itu tamparan hidup di situ. Selama kuliah ini gue, tapi apapun yang gue lakukan tuh gue 100%-in. Kalau gue jadi mahasiswa, gue menangin lomba-lomba, gue keterima ISMA gitu-gitu. Di titik itu kayaknya Tuhan udah kayak, nih lu tetap mau perjuangin idealis lu yang mau menjadi pengacara gitu-gitu, nunggu umur 30 lah baru ada duit. Atau lu lagi butuh duit sekarang, lu puterin otak lu buat cara duit. Awalnya jujur duit, gue mau jadi TikToker, gue nyoba udah semua cara, udah podcast di Spotify udah ada waktu gue SMA, TikTok waktu gue di Eropa, pinjam HP cewek gue, udah ada, itu ke band, akun gue 14 ke band, ini akun ke-14 gue di TikTok. Abis itu streaming suatu hari karena cewek gue bilang aku mau sama produk jadi gitu. Tapi nggak apa-apa, itu ada. Apa maksudnya? Ya maksudnya kayak kaya dong gitu, kaya dong lu gitu. Gua nggak mau yang ikut susah bersama gitu kan. Iya, dan nggak apa-apa, realistis juga. Itu makasih banget tuh cembukan buat gue. Itu beneran momen itu gue kebawa kasur gue taruh HP gue nge-live 8 jam tanpa kursi, gue belum punya kursi, cuma modal HP, tripodnya gelas kayak gini persis, gue nge-live 8 jam ngomong sama TikTok. Dari situ nge-live, bangun audience-nya, bangun fanbase-nya, adain Saweria, itu ntar bisa kita ngomongin ya, income streamer. Udah sih, sekarang evolve sekarang. Oh, waktu gue ngeliat TikTok ada potensinya, gue langsung pinjol. Gue langsung pinjam duit cewek gue 70 apa 80 buat beli PC gitu-gitu, kamera, mikrofon, all in, nyebur kita ke kolam. Wah. Nyebur ke kolam, nekat lah ya tuh ya. Mesti belajar renang dong, ya nggak? Kalau nggak tenggelam. Alhamdulillah bisa nih sekarang ngambing water bisa lah. Pinjol udah lunas. Pinjol insya Allah udah lunas. Insya Allah udah lunas. Keren. Terus keluarga bilang apa? Lu keluarga, jadi streamer?
Keluarga awalnya itu yang gue sadarin ya, ketika lo mulai ngejar mimpi lo, malah orang-orang terdekat yang mempertanyakan itu gitu. Orang-orang yang nggak kenal lo, viewers gue yang jauh, wah dukung semuanya. Iya men, lu bisa, malah orang terdekat, kalau lu mau jadi streamer itu malam-malam itu ngebadut, lu ngapain kayak gini, gue beli aja streaming lu. Dan itu ujiannya, abang gue tuh selalu gue selalu dibully sama abang gue. Gue bilang kenapa ngebully gue, dia bilang kalau kata-kata gue aja bisa memberhentiin lu buat ngejar mimpi lu, ya artinya lu belum seserius itu. Jadi nggak apa-apa gue waktu semuanya mempertanyakan gue, itu yang ngujiin seberapa determinednya lo dalam hidup lo, dalam visi lo. Kalau cuman perkara kata-kata orang yang 5 menit abis itu mereka nggak bakal peduli sama, mereka terlalu peduli sama dirinya, bisa ngeberhentiin lo buat ngejar mimpi lo nih karena nih orang mikir gue cringe. You don't want it then, you don't want it that bad. If you want it that bad, it don't matter what you think. I don't care what my mom think. Gitu loh. That's my dream gitu loh. Ini my baby gue nih, ama gue all out di sini. So what is your dream actually? Dream awalnya kaya, di tengah jalan belakangan ini sih sadar bahwa kalau goalsnya duit doang tuh cetek. Oh gitu ya. Iya, itu bukan sombong lagi. Ini netizen Indonesia itu bukan sombong lagi. Kalau yang lu kejar duit doang, itu lo pakai kacamata, semua decision making lu ngejarnya duit gitu. Ternyata enggak. Yang gue mau sekarang impact, influence. Bola mata bukan cuma attention tapi influence. Influence-nya pasti bakal gue gunain yang lebih baik ya. I wanna be impactful. Gue mau ningkatin SDM Indonesia. That's the goal. Ntar, umur lu berapa sih? 23 kemarin tanggal 3 baru ulang tahun. Tanggal berapa? Tanggal 3 kemarin, tanggal 3 Juli. Wah, happy birthday dong. Thank you man. Gua kemarin ulang tahun. Oh iya. Iya. Tanggal 7 berarti. Tanggal 5 dong. Tanggal 5. 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu berarti. Yeah. Juli ini bulan wangi banget nih. Bulan wangi. Cancer untuk orang ya, berarti Cancer lo ya. Yang lahir bulan Juli itu memang wangi banget. Wangi banget, Juli wangi banget. Hokinya lagi gede. Hokinya gede banget. Gue mau nanya, peranan tangan Tuhan dalam hidup lu? Mulai dari mana ya? Mulai dari gini, salah satu cheat code gue menurut gue bisa bahasa Inggris. Buat gue bisa bahasa Inggris, bukan cuman bokap gue mesti kaya dulu, tapi nyokap gue mesti kerja tiketing di Qatar Airways buat gue dapat visa, buat gue ke Amerika. Ngerti nggak? Di situ itu tangan Tuhan pertama tuh. Ya. Selama di Amerika itu nyokap gue baru tinggal sama gue 3 minggu, habis itu kabur lagi kerja lagi di luar negeri. Jadi gue dipaksa sama Tuhan buat gede beradaptasi di jalanan Amerika. Tuh gue belajar ketemu banyak orang, beda-beda ras. Di New York kan ada Pakistan, ada Bangladesh, ada orang Spanish, ada orang African gitu-gitu. Belajar adaptasi, belajar humor, belajar cara baik gimana. Habis itu balik ke Indonesia, dimiskinkan dulu nih sama Tuhan nih, perlu ngerasain dulu dihumiliasi sama manusia-manusia lain, sakit hatinya. Oh, ini jadi manusia gini, berkarakter, beretika. Belajar dulu, habis itu lomba dulu nih, kuliah dulu di Jawa. Di Jawa yang which is orangnya lebih negatif gitu. Gue mesti belajar lebih respect lagi, tata krama. Abis itu dikeluarin nih keluar negeri, dikasih sama Tuhan keluar negeri, ngelihat dunia. Di situ mulai sadar, yang gue mau tuh ini. Gue mesti bisa ngelihat Swiss, gue mesti bisa ngelihat Paris. Mesti ada pikiran cetus kayak gitu. Abis itu gue nggak bisa manage duit gue, ditemuin sama orang yang punya kenalan influencer yang cerita ke gue sekali post story 80 juta. Di situ ini gue bisa nih jadi influencer. Tuh tangan Tuhannya main banget tuh. Tangan Tuhan balik ke Indonesia setahun jadi TikToker nggak laku dulu nih. Setahun jadi TikToker nggak laku. Setahun TikToker. Orang mah 2 bulan juga udah berhenti kali ya. Nge-review makanan doang. Iya 2 bulan. Setahun TikToker nggak laku. Cewek gue perlu nggak ada ngomongan kayak gitu tuh, dikirimin wahyu dari Tuhan buat ngomong gitu ke gue kan. Terpecut, nge-stream 8 jam. Nge-stream 8 jam itu juga awalnya jujur lumayan wangi lah. 2 bulan pertama tuh gue bisa 5 juta per hari. 5 juta per hari? Iya, dari mana duit? Dari TikTok doang. Nanti dari TikTok, nanti kita bahas kita ngomongin bisnisnya. 5 juta per hari, abis itu enggak, kegampangan nih. Gue belum tahu tekad lu. Di ban dulu tuh 14 akun TikTok gue. Gue mesti dipaksa migrasi ke YouTube dan ngebangun fanbase komunitas di YouTube. Dan itu perlu berdarah setahun. Yang nonton cuman malah kadang-kadang nggak ngasilin duit samsak sebulan, nggak ada yang nyawer. Yang nonton paling 20-an, 40-an. Dan itu perlu gue nikmatin prosesnya, dikeluarin dari kosan, malu-maluin nyebur di PIM, buka baju lah, apalah. Baru sekarang dikasih hadiah sama Tuhan, tangan Tuhannya. Gitu. Kalau ada Tuhan di sini, lo mau ngomong apa sama Tuhan? Wah, makasih banget. Makasih banget. Sangat perlulah pelajaran sakit hatinya, perlu pelajaran susah dalam hidupnya, miskinnya, patah hatinya.
nangisnya, berdarahnya sangat perlu lah. Belakangan ini malah bukan gak bersyukur tapi terlalu gampang nih rasanya. Gue perlu menyusahkan diri gue lagi. Jadi ya terima kasih Tuhan. Yeah. Jadi kalau orang dulu memandang kegagalan itu atau kesusahan itu adalah hukuman dari Tuhan, dari kacamata lu apa? Kegagalan nikmatin aja prosesnya. Yang bikin lo gelisah, jadi ada trial tuh lucu gini, ada tikus dicemplungin ke air. Yeah. Maksimal mereka tuh gue lupa exact numbers ya, tapi maksimal mereka misalnya semenit. Mereka menit pertama dicabutnya menit 59. Pokoknya 5 detik ke 59 baru dicabut, habis itu dicemplungin lagi. Habis itu tadinya maksimal semenit bisa 4 jam apa bisa langsung banyak banget. Karena mereka tahu ujung-ujungnya nih berakhir nih. Sufferingnya berakhir. Yang bikin lo gelisah adalah lu nggak tahu kan nih ujung-ujungnya ada lampu kan nih di ujung terowongan. Ada kok. Jadi nikmatin aja proses selama di terowongan gelap itu. Ujung-ujungnya lu keluar dari terowongan itu. Jadi nggak usah gelisah. Nikmatin aja rasa laparnya, rasa sakit hatinya mungkin kan, rasa susahnya kalau naik motor atau jalan kaki, ujung-ujungnya ada lampu lah. Ada lampu ya. Bokap kerja apa? Bokap dulu lawyer. Bokap lawyer, masih sampai sekarang? Kena kasus gitu. Jadi nggak lanjut? Nggak lanjut. Nyokap? Nyokap itu kerja di ticketing airplane Qatar Airways. Pernah jadi ticketing airline. Tahun berapa tuh? Bukan pramugari. Aduh lupa lagi, umur 30-40 kayak. Habis itu ke Amerika kerja lagi, balik lagi Qatar, habis itu kita semua balik ke Indonesia. Jadi lu di Amerika dalam rangka apa? 8 tahun. Awalnya diajak liburan terus nggak pulang 8 tahun gitu kan. Gak apa-apa juga tapi makasih Untung Bunda. lu nggak dideportasi gitu ya. Untung enggak. Itu tangan tuangannya wangi banget. Itu wangi banget tuh. Nyokap gue tuh pernah nyetir di Amerika 3 tahun. Bukan, nyokap gue sih yang nyetir 3 tahun nggak pakai SIM. Wah, hebat. Jadi dari dulu tuh emang nyokap gue udah kayak, Jan kita tuh orang hoki banget. Dan itu gue sering banget ngerasain hokinya. Gue pernah dari Boston jam 3 pagi ke New York naik bus, HP gue mati, gue udah nggak punya bayar kartu bus. Lagi di terminal bus, ada yang nge-tap gue dari belakang pakai hoodie hitam gitu. Ini terus dia tapin kartunya, habis itu gue disuruh lewat. Waktu gue nengok ke belakang lagi udah nggak ada orangnya. Itu tanpa gue minta loh. Gila. Gue kayak itu siapa itu, malaikat atau apaan? Dari dulu gue udah ngerasa gue hoki banget deh kayaknya. Sempat gak ngerasa gitu waktu mulai miskin ya. Tapi ternyata sekarang tetap hoki. Alhamdulillah. Bentar, lu ke Purwokerto, kenapa lu harus di Purwokerto? Kenapa nggak Jakarta? Kuliah, karena gue tahu bahasa Inggris gue bagus, jadi gue nggak mau kuliah reguler. Jadi gue di Unsur tuh ngambil kelas inter. I'm a big believer in mending jadi raja di bukit gitu. Kalau gue kuliah di UI, di UGM banyak juga kompetisi gue. Plus gue lagi ekonomi lagi nggak baik nih, gue nggak punya mobil. Mager deh gue kuliah di UI UGM kalau nggak punya mobil mager gue. Benar. Kalau gue di Unsur tuh kan gue bisa mendominasi pasar gitu kan. Benar men. Makanan enak lagi. Purwokerto ya. Enak, murah bisa pakai alasan kalau ditanya mobil kamu mana? Ya aku ngerantau dikasih motor ya nggak, masih make sense. Kalau gue orang Jakarta kuliah di UI nggak punya mobil kan cewek dipandang nggak mandang gue gitu. Benar. Udah lah nggak ada competitionnya di situ, seneng. Perlu juga ke Purwokerto tuh perlu juga belajar humble-nya gitu loh. Di Jawa tuh orang-orangnya humble banget. KKN misalnya 100.000 tuh udah rasa kayak milik punya 10M kali. Waktu KKN tuh gue di Cilacap, dari ujung ke ujung bisa lu beli semua bakso, somai gitu-gitu. Sebetulnya lu mau jadi lawyer pun masih bisa sekarang kan? Sebenarnya bisa tapi enggak. Kenapa? Kan bisa lebih ini dong, lebih kaya lu lawyer. Triliunan lu artanya. Kaya tapi di pengalaman gue yang gue lihat ternyata di hukumnya Indonesia tuh ya kayaknya nggak mesti pinter sama dengan duit. Nggak selamanya nih, rumusnya belum fix gitu. Pinter sama dengan kaya tuh belum. Kayaknya yang gue temuin waktu gue mulai magang atau gue ngeliat lawyer yang ini lawyer yang itu rumusnya lebih ke berani sama dengan kaya. Nah beraninya itu artiin sendiri. Iya. Berani sama dengan kaya. Kayaknya mendingan gue pakai otak gue sama keberanian gue buat di streaming aja. Dibanding di dunia hukum itu. Menurut lu dengan lu streaming 3 jam, dengan lu menyampaikan pendapat lu di media yang benar-benar raw, dengan kadang-kadang lu bisa salah ngomong kan?
bisa salah ngomong, tapi kan manusia kan nggak mesti sempurna gitu. Ya, Dan gue nggak bakal pakai alasan itu sebab kalau gue salah bisa ngomong. jadi ini nggak sih? Bisa jadi bumerang nggak sih? Bisa jadi bumerang. Tapi kalau lo embrace, as long as you embrace your weakness, lo nggak terlalu sok pinter, lo nggak terlalu sok hebat, terlalu sok sempurna. When you blunder, itu orang-orang tuh, oh, ya ini manusiawi kok, ngerti, kita tahu niat lo. Makanya streaming gue tuh waktu gue bilang ke Surabaya kota ter-L, banyak yang gak suka sama gue. Orang yang nonton gue buat berjam-jam itu kan bisa tahu, oh nih orang tuh gak songong, sebenarnya gak benci sama Surabaya gini-gini. Dan Jadi problem pertama apa yang membuat lu tuh terkenal? Apa masalah kegelisahan lu yang lu sampaikan di streaming lu waktu itu? Banyak sih. Jadi gue tuh NPD banget. Gue lebih suka merasa menangin. Maksudnya gue gak NPD ternyata kata psikolog, tapi gue lebih suka merasa menangnya. Kalau orang bilang gue terkenal gara-gara Surabaya, tapi yang gara-gara gue pernah collab sama orang Bandung, ada Kumisan. Itu juga viral. Kumisan tuh kenapa viral? Ya dia sosok senja-senja gitu, habis itu gue kata-katain mulu, ngapain sok senja, kerja gitu kan. Kerja, ngopi, ngerokok, kerja lu gitu kan. Gedek gue ngeliatnya. Habis senja. Itu kan yang senja-senja kurus itu loh, kayak kerja lu, udah tua. Dia bilang dia pernah ngebangun rumah di juga nih senja juga nih. Senja karena kesadaran yang nyata gitu-gitu ngomongnya, tau lah sosok filsuf gitu. Coach IG apa lagi kerja lu pengangguran. Abis itu kedua menyokap gue juga viral. Sama pernah collab sama cewek juga viral. Banyak lah sama abang gue kok viral. Waktu gue sendiri juga pencetusnya yang banyak orang ngomong tuh waktu gue bilang Surabaya tuh L. L tuh apa? L tuh kayak kan ada win or lose. Jadi jadi itu bahasa anak muda lah. Misalnya kayak W Timothy gitu atau L apa gitu. Ya momen pencetusnya itu pun gue bikin karena 4 hari gue nggak bisa streaming. 4 hari ternyata rasa paling gak enak nih, mungkin Coach Tom bisa relate ya. Rasa paling gak enak sebagai lelaki adalah waktu nanti malam kita tidur nih, habis itu tahu gue belum kerja nih hari ini gitu, belum capek nih, belum kerja gitu. Nggak enak. Belum banget. Ada achievement, nggak ada achievement dia. Belum tentu mesti ngasilin duitnya, masalah inputnya gitu, bukan outputnya. Benar. Bayangin gue ngerasain itu 4 hari berturut-turut, di mana gue merasa diri gue useless, karena gue nggak ngejar mimpi gue gitu. Nah habis itu gue duduk bikin video itu, gue kayak kok sinyalnya jelek banget, gue jadi nggak bisa kerja. Nah itu banyak orang, tapi penyampaian gue karena lagi kurang. Ya lagi nyari viral juga, jujur dikit ya nggak, kita perlu kali 2 kali 3-in kan personality kita buat sosial media kan lagi kerja. Benar. Viral banyak yang nggak terima, tapi gue udah apologize, udah klarifikasi, udah cinta Pak Armuji, cinta Surabaya, Dawi Surabaya. Oke, nice. Lu tuh terkenal sampai ChatGPT lu. Apa kata ChatGPT? Nih, gue tanya kan, ChatGPT, gue mau collab nih sama Janah Bigmo, riset dong tentang dia. Dan kira-kira kalau gua mau podcast apa do and don't-nya. Jadi dia cerita lah pokoknya, lu kalau kolaborasi sama Bigmo, Muhammad Janah alias Bigmo ini terkenal nih dengan humor spontannya, satir sosial, tingkah polanya suka bait dan nyeleneh. Terus dia bilang keberadaan Janah memperkaya narasi konten dan bikin gemas penggemar. Oke, good. Lu dibilang NPD sama si ChatGPT, bener nggak? Gue kemarin udah ngundang psikolog, ternyata enggak. Itu gue juga kaget. Lu dites? Udah. Jadi ditanya lu apa? Iya, ditanya, kita ngobrol selama 2 jam, ternyata enggak. Gue juga kaget, gue nggak NPD gitu. Semakin kesini gue sadar kayak gue dirinya baik gitu, padahal enggak. Gue selama ini mikir diri gue NPD, tapi ternyata enggak. Ya tapi kalau NPD kan sebetulnya manipulatif, merusak, maksudnya mau merugikan orang, ada menjadi vampir, titik menyedot tenaga orang lain. Lu sih nggak NPD lah. Perlu juga ditegaskan, ego itu hal yang baik menurut gue. Bagus. Iyalah, jadi kayak penting, ego itu penting. Talk the talk, walk the walk. Gue sering pakai analogi gitu. Gue sering ngomong gede banget. Tapi kerennya gue udah ngomong kayak gini semua tuh dari hari pertama, dari viewer gue 0, 10. Gue miskin ataupun nggak miskin gitu. Gue tetap ngomongin hal yang sama. Lu ngomong segede itu, habis itu lu kerja sekeras itu, pecah. Don't try to be humble. Be humble. Lu bisa punya ego dan tetap jadi orang baik kan bisa. Punya ego dan tetap jadi orang humble tuh bisa. Maintain your ego gitu. Terus dia bilang waspada dengan kelebayannya.
Agak lebay, kadang-kadang agak lebay. Waspada Lagi kerja. dengan kelebayannya, interaksi mereka, nada lokal, humor Bandung. Lu orang Bandung? Enggak, itu yang tadi gua collab-in. Oh ya, lu orang Bandung. Iya, senja tuh, orang senja tuh. Kerja. Terus dia bilang, nih tantangannya nih, dia bilang bisa kurang struktural kalau terlalu banyak improvisasi keluar tema, atau hati-hati dengan misinterpretasi karakter NPD. Ya, jika topik sensitif, Jana bisa merasa tekanan publik berlebih. Jadi memang lu dapat banyak perhatian ya rupanya ya. Ya. Dari market, dari ada orang top yang apa yang bisa membuat Panji Pragiwaksono datang ke streaming lu? Bang Panji, bentar lagi Timothy, Jeffrey Nicole tanggal 12. Wih. Bintang Emon tanggal 15. Tanggal 9 nih mau naik private jet nih. Anjay. Yeah. Dan itu gak ada yang gue bayar ya, buat yang mikir gue industri plan, pay to win, gak ada. Tangan Tuhan lah itu. Gue bilang gue itu bukan sarjana hukum, tapi gue lulus ilmu langit gitu. Yoi. Yang perlu kompas gue selama ini itu nggak pernah ngejilat. Gue mau ngebuktiin ke orang kalau lu tahu value diri lu dan lu jadi orang baik dan jadi orang jujur, alam semesta ini bakal ngasih lu karpet merah gitu buat lu ngejar mimpi lu. Panji, kalau ditanya kenapa ya Bang Panji, Bang Ferry Ruandi, Bang Timothy, padahal numbers wise tuh I'm not big. Jawabannya kayak tangan Tuhan. Iya. Gue selama ini, gue malah Bang Ferry Ruandi tuh mau ke podcast gue karena gue kritik dia nggak nge-gym gitu. Besok kita mau adu push up, besok kita malah streaming, itu we connect. Tangan Tuhan sih jawabannya satu-satunya. Just be a good person. Just be a good person. Tapi lu menarik perhatian orang untuk berinteraksi dengan lu, berarti lu punya sesuatu ya. Lu ada magnet tertentu yang membuat mereka interested. Apa kira-kira? Honesty, authenticity. Nyari yang lebih lucu banyak, nyari yang lebih pintar juga banyak. Nyari Muhammad Jana cuma satu. Dahsyat. Dahsyat. Gitu. Karena streamer lain juga sekarang, ini mungkin kita bisa ngomongin ke bisnis ya, tapi streamer lain tuh sekarang kayak even atau influencer lain so called, mereka nggak punya personality mereka adalah apa yang bakal bikin gue pecah. Gue tuh kalau viral aja, tapi banyak juga yang gue lakuin nggak viral, itu bakal gue tetap lakuin karena itu gue. Semoga kedepannya juga influencer streamer juga bisa lebih jadi dirinya aja. Not everything is about numbers. We're not robots, kita human connection. Let's be kind, let's be peaceful gitu. Ini bukan omongan orang NPD tuh. Bukan tuh. Itu pas gue lagi acting gak lah. Yes. Oke, bisnis sekarang. Bisnis streaming ada duitnya nggak? Streaming nyayur. Streaming nyayur. Jadi kalau mesti kita breakdown the business ya, you wanna know the behind the scenes. Ada 4 level nyayurin streaming. Oke. Level pertama adalah orang nyawer lu karena pakai filosofis manusia silver, yaitu kasihan sama lu. Itu awal-awal mereka ngeliat. Gua nggak jual kesedihan, tapi emang karena gue lagi miskin, mereka kasihan nyawer. Level kedua, kenapa streamer kaya tetap disawer? Karena mereka pengen di notice. Kayaknya gue udah memasuki fase itu. Level ketiga adalah lewat iklan sama endorsements. Itu nyayur juga karena that's easy money. Level keempat, level tertingginya adalah ya ini bisnis. Lu jualin, jadi lu bahkan lu punya bikin produk gitu maksudnya? Gue belum, tapi nantinya. That's the vision. Itu end game-nya. Bisnis. Jadi lu pakai streaming ini sebagai tangan marketing doang, alat instrumental marketing. Lu jual balik ke viewers lu gitu. Ketika lu udah punya nama dan fan base yang kuat dan orang tahu muka lu, you could probably sell anything. Ya nggak sih, yang penting produknya bagus, it'll sell gitu. Tapi that's down the line, itu end game lah. Nice. Jadi kalau mereka nyawernya lewat apa? Pakai PayPal atau lewat Saweria, lewat Curious, GoPay, semuanya bisa. Oh, jadi lu siapin link gitu? Iya, ada linknya buat mereka nyawer, terkeluar nama. Lu gua minta dong disawer gitu? Enggak. Atau gimana? Gimana cara lu minta disawer? Waktu awal-awal? Waktu awal-awal itu, jadi orang tuh mesti pahamin, gua tuh misalnya gimmick minta duit itu emang beneran miskin, dan gue ngelakuin itu karena lucu gitu. Itu part of my personality. Ketika lo minta duitnya karena vibes beneran mau ngeduitin viewers lo, nggak masuk. Karena banyak viewersnya yang kayak gitu, ya udah sawer dulu, apa-apa sawer dulu. Nggak bakal masuk, vibesnya nggak enak. Lo nontonin orang kok kayak ngapa? Ini orang kok minta duit mulu, nggak bakal enak vibesnya. Vibes gue tuh selalu totalitas. Mau gue disawer 100.000 bugil pernah,
Oh jadi mereka minta lu melakukan sesuatu, lu dapat challenge gitu? Iya, atau kadang kita lagi ngobrol gini kayak abis itu kayak menurut gue pecah nih kalau lu sawer dulu biar ada cengkringnya, abis itu gue lakuin. Atau bahkan gue ngelakuin for free, totalitas aja sih. Kadang-kadang jualan fallback, kadang-kadang jualan rate Instagram. Semuanya pernah gue jualin, semuanya views gue pernah gue peras mungkin. Oke. Kita list down. Apa saja yang lu bisa jual pada saat lu streaming? Nomor 1 fallback. Fallback arti apa? Lu kasih gua konten apa? Lu punya akun nanti gua fallback gitu. Iya, gue bilang salah satu investasi terbaik di Indonesia sekarang adalah beli fallback gue. Karena itu gue nah absurd kan, tapi ini ngejokes juga, tapi beneran karena gue jual fallback gue bilang sebulan itu pasti returnnya 100%. Asik. Setiap bulan gue naikin 100% harganya. Bulan kemarin gope, ini bulan Juli 1 juta, bulan depan 2 juta. Oh bulan lalu gope? Iya bulan lalu gope. Bulan ini 1 juta nih. Bulan depannya 2 juta, bulan depan 4 juta. Jadi terserah lu mau masuk kapan. Ini ibarat lu beli Bitcoin 2009. Asik. Karena semakin gue sukses semakin bisa lu pamerin kan. Bener. Gue di fallback nih gini-gini. Atau mungkin lu bisa nge-DM gue dan langsung masuk, nggak masuk requestan gue. Fallback, rate Instagram, apa yang bisa gue kritik, rate makanan mereka, rate semuanya. Ya, lu review Instagram mereka. Atau jual konsultasi juga. Konsultasi. Jadi gue awal-awal tuh gue bilang lu mau konsultasi tentang hidup, tentang badan, tentang bahasa Inggris, tentang kepintaran, gue bisa bantuin. Kalau masalah duit gue belum karena gue masih miskin. Iya, jadi dulu kayak mau gimana nih cara nge-DM cewek ini apa, nge-reply cewek ini apa, nih cewek green flag atau red flag gitu. Jadi pertanyaan pun random masuk ke lu ya? Iya, gue bilang gue orang streamer terpinter, lu konsultasi apapun gue punya jawabannya. Wis. Terus lu pakai ChatGPT nggak? Enggak nggak perlu. Udah ada di otak lu semua tuh ya? Nggak perlu ChatGPT kalau otaknya kayak Muhammad Janah. Anjay, asik. Oke. Nah, kalau jadi lu fallback lu bisa jual, terus lu misalnya lu disuruh acting something, lu bisa do it. Lu bayar dulu, nanti gua act something. Prinsipnya itu slogannya, when there is do it, I do it. You do it. Oke nggak. The word. Apa permintaan dari audience lu yang paling absurd, yang menurut lu paling kacau? Nggak ada yang kacau sih, karena mau gue pecah semua. Tapi yang mungkin sekarang kalau gue lihat gila banget itu misalnya kayak gue disuruh 100.000, gue disuruh sur. Tapi gue pakai celana dalam, tapi gue minyakin badan gue, bisa gue joget-joget kasur gitu-gitu. Dan gue bangga ya, makanya jejak digital gue nggak ada yang hapus. Gue selama ada duit you do it. When there's do it I do it. Bukan karena gue mata duitan, momennya pecah aja, everything clicks, connect-nya, vibe-nya kalau nonton stream gue tuh bukan ya orang miskin, tapi vibes-nya bukan, gue ngelakuin ini karena gue cinta. Seru lah ya, seru ya. I love this game. Lu masuk gaming juga? Jadi sekarang lu main game juga? Enggak. Sampai hari ini enggak akan? Lu enggak? Gue bakal ngelakuin cuman karena gue sering ngata-ngatain orang. Gue nih selama ini kan main di kandang gue gitu. Gue gak perlu gaming gini-gini. Abis itu nanti abis ini gue bakal masuk ke kandang lo, gue bakal masuk gaming, dan gue bakal bikin lebih pecah dari lo juga. Kayak MPD gue emang kayak gitu. Kadang-kadang kurang keren kan kalau gue cuman jago di bidang gue gitu. Coba nanti kita abis ini main game juga. Kapan lo ketemu Jeffrey Nicole dan gimana Jeffrey Nicole bisa tertarik sama lo untuk masuk ke streaming lo? Tanggal 12 nanti, harusnya tanggal 9 besok, tapi kita reschedule. Lagi-lagi jawabannya just be you. Enggak, lu ketemu di mana sama dia? Ceritanya di online gitu. TikTok. Iya. Terus dia komen atau gimana? Dia oleh komen. Abis itu gue sering ngejokes, gue sering kayak jalanan, misalnya gue nge-live. Enggak bu, misalnya ada ibu-ibu. Enggak bu, aku bukan Jeffrey Nicole gitu. Emang kembar, emang mirip gitu. Gue sering bilang gue mirip kembarannya Jeffrey Nicole. Tapi itu jokes. Itu bahkan dari 2023 gue udah bilang resolusi gue 2023 adalah temenan sama Jeffrey Nicole. Jadi dulu setiap dia nge-tweet gue replyin. Ya gue dedicated aja sih. Misalnya dia streaming itu gue spam nama gue nice guy mo. Dia lagi main Ome TV, gue nungguin. Gue streaming 3 jam cuma biar bisa ngobrol sama Jeffrey. Akhirnya suatu hari kita teleponan, cocok, nyambung di Discord, itu streaming juga. Bisa udah. Belakangan ini dia kemarin waktu di Bali nelfon. Tanggal 12. Gila. Oke, pertanyaan gue. Rolex dapat dari mana Rolex? Rolex ini dari viewers. Jadi kalau lu lihat dari atas sampai bawah ini semua viewer. Laptop, MacBook gua kemarin habis dibeliin. Dibeliin MacBook? Like 65 mil. Anjay. Kemarin di Bali bisa habis berapa ya? Raul nih, thank you bro. Ini viewers gue. Kita jadi teman sekarang dan dia mau jadi streamer juga. Dia DO dari kuliah di Amerika buat jadi streamer. DO keluar kuliah Amerika
buat tinggal jadi di Bali, streamer. buat jadi streamer. Tinggal di Jakarta. Nah, kalau lu nanya apa? Tuh namanya influence gitu. TikToker pahamin gitu. Kalau lu udah bisa bikin orang kayak gitu, baru lu ngomong sama gue aja ya. TikToker ngamuk semua nih Ya kayak. nggak bisa, mereka nggak bakal bisa karena nggak ada yang nonton TikToker. Ih gua ini orang keren, ini orang ini dah paling nonton 15 detik semenit itu mustahil. Buktiin dong, ya nggak? Buktiin coba. Ini Rolex dikasih sama itu yang Raul itu, shout out Raul, thank you man. Bali kemarin gratis semua. Jadi lu ke Bali terbang Iya, gratis. Semuanya gratis, kamar, potato head semuanya. Nanti tanggal 9 nih naik private jet gratis juga. Sedap. Apalagi ya, ke Jepang sempat gratis sama viewers. Ya itu gua viewers 40. Makanya gue bilang lu tuh nggak butuh 1000 bola mata, lu butuh 100 Kopassus. Meaning lu butuh 100 orang yang beneran suka sama lu. Gue cuma punya 100 orang tuh selama 8 bulan gue cuman ya maintain viewer gue 100 tapi beneran suka, itu gue bisa makan. Ada yang GoFoodin gue bilang gue chat, gue belum makan nih, lapar nih jujur ya, boleh nggak tolong GoFoodin gitu. Ada hari kayak gitu. Pernah gue mau ke Sensi, Gokar mahal, ya Allah chat jemput dong gitu. Ada yang jemput naik Fortuner, naik Mercy. Dan itu saat lu streaming berarti ada orang yang nongkrong mau make effort buat lu ya? Yes. Gila. And ditanya jawabannya, feedback mereka gue juga nggak tahu apaan. Jadi lu ke Bali lu ngapain? Lu diajak jalan-jalan atau lu ketemu ngobrol? Kita streaming. Oh lu streaming? Streaming akhirnya kemarin ke pantai, ke mallnya, kita nyentuh budaya Bali. Nanti banyak lah plan selanjutnya adalah nyentuh budaya Jawa dulu nih. Ya itu plannya. Habis itu ya semoga suatu hari bisa Sabang sampai Merauke. Berapa income terbesar saat lu streaming? Atau saat 1 bulan income dari streaming itu bisa berapa? On average. On average? Ya. The highest and the lowest. The lowest zero lah. The lowest malah minus. The lowest minus Masa sampai sebulan enggak dong? Ya dulu. Oh dulu. Iya, Enggak yang sekarang. Yang sekarang itu gue mau ngasilin berapapun gue mesti nyairinnya cuma bisa 40 juta per bulan. Karena GoPay kan maksimal limitnya segitu. Ya sekarang berapa ya? I don't even know. Sekarang tuh I'm at the point where like I have to turn down money karena malah ngerusak kerjaan gue. Jadi kenapa? Gue dari sekarang gue nggak bakal accept endorsement berapapun dari siapapun. Kemarin lumayan sempet, tapi kalau gue pikir-pikir kayak what is not life changing money gitu. Ngapain gue mesti? Berapa yang lu terima? Maksudnya untuk satu kali endorse, how much do you charge? Before I didn't even know, gue tuh nentuin endorsement gue, lu tau gak gimana? Gue buka bank akun gue, abis itu gue buletin saldo gue berapa kurangnya, gitu. Jadi nggak nentu. Orang-orang kalau nanya gue tuh gue balasnya aneh banget gitu. Ya kadang-kadang ada 4,3, kadang-kadang 4,250, gue mau buletin saldo aja 7,1 misalnya. Gue buletin saldo aja. Sekarang gue lagi nolak-nolakin endorse karena gue nggak mau pendapat gue bisa dibeli atau gue mesti nahan omongan. Udah kurang otentik gitu kan. Gue nggak bisa. Lu nggak mau diatur ya, lu nggak mau diatur kayak gitu. Nggak mau diatur, gue nggak mau jual jiwa gue lah. Ibaratnya ini baby gue sama viewers gue itu bondnya sacred. Kalau gue bilang kalau mau endorse gue mesti review jujur. If it's bad, I'ma tell you it's bad. If it's good, I'ma tell you it's good. But it's gonna be bad for the company dong kalau lu bener-bener jujur ya nggak? If they believe in their product, harusnya mereka bolehin gue review jujur. It depends. Kan lu nggak bisa ditebak orangnya. Tapi good product is good product lah. Iyalah kayak good makanan, good ya itu. Tapi endorsements I have to turn down. Jadi sekarang berapa ya? The most? I don't even know. Nggak mungkin. Actually don't know. Nggak mungkin. Enggak. Masa lu nggak tahu lu punya your income? Daily income masa lu nggak tahu? Pasti lu tahu dong. Daily income karena kayak gini tuh people just give me money. Iya tahu, tapi kan lu punya bank account yang lu bisa lihat dong. Let's say minimal 1 juta lah. Minimal 1 juta sehari, minimal 1 juta sehari ya gitu. Katanya lu udah 5 miliar sebulan. Ya? lu turn down money ya enggak? Turning down money karena ya gua the biggest fumble you can do adalah chasing the fast money instead of the long money. That's what I want. Ini maraton buat gue, ini bukan sprint gitu. The fast money kelihatannya exciting gitu, kelihatannya appetizing. What I want is long money. First year lu punya streaming tuh kapan? Tahun berapa? Awal? Mei 20 tahun kemarin. Ini tahun pertama. Mei 20 kemarin, tahun 2024. Iya, mulai.
Di YouTube. Di TikTok Di TikTok. pertama. Jadi YouTube lu pertama YouTube kali. ini bulan ke-11 kayaknya deh. Oh, bulan 11. Iya, Jadi TikTok lu kena ban terus lah ya. Ban terus. Ya karena mungkin kontennya tidak cocok untuk anak-anak atau enggak sih, setelah gue nemuin kayaknya Tuhan pengen ngeliat keseriusan gue aja. Oh gitu ya. Ya Tuhan tuh lagi goreng. Tapi kalau misalnya lu balik ke TikTok gua rasa masih oke ya. Masih oke, tapi nggak bakal Nggak akarnya akan sepecah ini ya. Akarnya nggak bakal sedalam itu. Gue coba bakal punya viewers doang, nggak bakal punya fans. Itu gua suka banget tuh istilah itu tuh. Viewers dan fans itu It's different. Gua suka banget sih. Itu mind blowing buat gua sendiri. Gua merasa oh iya ya. People are chasing the wrong KPI ya. Yeah. Ya. Again, don't chase the fast money. The money is gonna come. If you do everything right, the money is gonna come. Mau it takes 2 years, 3 years delay lebih lama dibanding lo ngejar angka, tapi kan bakal ada. Apalagi lo ngelakuin itu dengan lo do things the right way, building connections with your viewers. Nggak usah jual pendapat lo, nggak mesti bohong ke viewers lo. Jujur aja, jadi authentic, you'll win. Oke. So, gue mau ngomong technical ya sekarang ya. Hanya di era sekarang nih bisa dapat bisnis hanya dari becoming authentic. Yeah. Di era sekarang, di zaman-zaman dulu nggak bisa bro. Sekarang udah saturated. Dulu kan ada gatekeepernya TV. Ya. Programnya kalau nggak suka sama lu jangan ngomong Bener itu. Bener. You make your own market now. Lu bener-bener lu punya fans sendiri, lu punya market sendiri. Gila men. Makanya iShowSpeed bisa dia diundang kemana-mana ya sampai ketemu Ronaldo. Persepsinya juga salah. Orang pikir iShowSpeed Kaisenet tuh badut. Badut itu salah satu part of the job gitu. Tapi you gotta be entertaining, but you gotta be authentic. Mereka itu dua orang pinter banget. iShowSpeed Kaisenet. Lu lihat top dog streamer itu mereka pinter banget. Karena kalau ngebadut doang, lu nggak bakal bisa earn your viewers respect. Betul. Apalagi kalau lu udah entertaining, plus lucu, plus pinter, plus karismatik, plus credible gitu. Wah itu kan menangin hati fanbase banget. Jadi jangan salah persepsi viewers badut ngomong enggak. Salah satu profesi tersusah menurut gue streaming. Yes. Gue setuju sih. Karena lu adalah seorang host. Kalau TV host ya kayak siapa? Raffi Ahmad atau Kick Andy. Tapi lu kan nggak ada topik, nggak ada apa. Kick Andy masih diatur. Raffi Ahmad masih diatur, masih ada produsernya. Lu kagak ada produser, lu ada produsernya, lu punya ini sendiri. Lu scriptwriter juga. Lu pilih lu apa sih host lu apa sih namanya tuh kalau yang milih karakternya siapa aja di stream lu? Ya lu jadi apa namanya? Kita pemilih aktornya. Kita milih temponya gimana, durasinya. Cari narasumber sendiri. Obrolannya, narasumber sendiri. Kadang-kadang kita nyanyi, kadang-kadang kita nge-rap, kadang-kadang kita acting, kadang-kadang kita gimmick, kadang-kadang kita motivasi. Ini all in one. So, what did you learn? Apa yang lu pelajari ketika lu streaming about people, about Indonesia, about the market? What do you learn? Jujur, SDM-nya masih agak rendah. Gue selalu bilang chat, salah satu indikator SDM rendah adalah ketika lu sensitif gitu, ketika lu baperan tuh tanpa realistis. Kalaupun realistis lu tetap baper, itu lu SDM-nya rendah salah satunya. Dan kalaupun baper itu most likely hal yang dia omongin tentang lu tuh benar gitu. Misalnya orang ngatain gue gendut, gue kesel, ya tuh ya emang benar gitu. Yang gue pelajarin itu, jadi untung banget gue pernah tinggal di Amerika, jadi gue bisa introduce Amerika mindset. Gue mau orang Indonesia tuh lebih jadi independent thinker gitu loh, nggak cuman domba mentality yang apapun yang lagi populer, apapun yang lagi viral diikutin. Masa kemana kita ngikutin? Kita mesti mikir yang benar yang mana menurut kita, bukan menurut orang lain. Gue juga belajar banyak apa ya. Orang kalau kompas lu itu cuma jadi orang baik dan jujur, susah buat lu kalah. Udah tinggal tunggu tanggal main waktunya. Orang suka banget human connection sih. Just be a good person. Banyak di sana yang cuma sebenarnya pengen ngobrol, lu nggak perlu terlalu sok keren, sok ini. Jadi diri lo aja, orang yang baik, orang jujur, kejar mimpi lo, kerja keras, waktu. Udah tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Udah. Suka banget gue streaming tuh. I love this. Alright. Yang kedua adalah apa yang lu lihat tentang Indonesia saat ini nih, di luar daripada market lu. Apa yang lu lihat dengan politik? Kalau hari ini lu streaming tentang dunia politik, what would you say? Lack of honesty.
Lack of honesty, terlalu prepared, terlalu stage, terlalu mungkin ada briefing atau apa. Just be honest. Lack of honesty sih. Itu mau di bidang influence, mau di bidang politik. Sekarang tuh kalau lu otentik lu menang deh. Udah. Orang lagi butuh orang yang jadi dirinya aja. Kalau lu bisa ngomong sama politikus lu ngomong apa? Anggap nih ini kamera streaming lu nih. Politikus adalah menurut gua orang-orang kalau lu mau lihat orang-orang pintar itu antara nggak orang kaya, orang politik. Suka banget gue merhatiin mereka. Apa yang gue omongin? Nggak, kayaknya not everything you do has to be right gitu. Not every move you make has to be the right move gitu. Tapi kalau lu selalu jujur, orang bakal ngertiin itu apapun dan orang bakal ngedukung. Jadi more honesty please. Udah, more honesty, more transparency. That's it. Oke. Gitu aja. Oke, technical sekarang. Gue mau bahas teknis. Lu pakai kamera apa? Kamera gue DSLR atau? Enggak. Awalnya pakai webcam. Webcam. Iya. Oke. Pakai webcam. Sekarang pakai yang DJI kecil tuh yang pocket. Yang DJI Osmo Pocket. Osmo. Iya. Karena DSLR gini repot bawa kemana-mana. Terlalu profesional. Tapi kalau lu misalnya lu ke mana-mana pakai itu bisa streaming. Pakai HP. Oh, streaming pakai HP. Streamingnya pakai HP. Yeah. Lu bawa sendiri atau lu ada kameramen? Awalnya bawa sendiri. Sekarang udah nyewa kameramen atau teman gue atau viewers gue lah. Gue ajak streamingin. Oh, lu ajak streaming bareng-bareng. Oke. Dan itu mereka mau tuh? Mereka mau. Mereka dengan senang hati malah ya. Dengan senang hati, but just being there, just hanging out with me dari sebelum gua miskin, dari sebelum gua kaya misalnya, mereka senang aja ngebantuin gue. Oke. Kalau ditanya lu sekaya apa sekarang, apa ya jawaban lu? Kayak apa sekarang? Aduh, belakangan ini gua main sama orang-orang yang kayak gue broke. Gue broke dulu standar sebelum gue ke Eropa ya, standar kekayaan gue. Ini mungkin anak-anak SMA yang nonton ini bisa relate. Standar kekayaannya adalah ketika lu punya pacar, lu punya uang 1 juta, lu ke mall, lu bisa ngabisin duit itu dan nyenengin pacar lu, bikin dia ketawa, makan sushi habis nonton. Itu udah kaya gitu. Dulu standar kekayaan gue itu. Habis gue ngeliat Eropa, gue harusnya bisa skiing nih di Swiss gitu-gitu. Habis itu sekarang kesini harusnya standar kekayaan gue pengennya ya 10M per bulan lah. 10M per itu bulan. Itu goalsnya. Standar kekayaan. Kalau sekarang ditanya kaya apaan? Nggak kaya lah. Jujur kaya, nggak lah. Jujur kaya, gue kaya. Tapi nowhere near 10M sebulan lah. Nowhere near 10M sebulan. Sekarang cuman bisa makan. Ya, lu apa? Momen kayak ngerasa, gue udah kaya deh. Gue jujur belakangan ini ngerasa kalau ke restoran, kalau satu langkah nih mau masuk mall makan apa ya, itu nggak ada faktor harga sedikit pun di otak gue. Itu gue enak banget. Misalnya mau makan steak, beneran steak, bukan karena mahalnya. Mau ayam, mau pasta, mau sushi, makanan kalau gue. Kalau lu apa? Yang pertama yang kayak bikin lu, nah I'm doing good. Gue sharing, gue berbagi. Gue ngasih duit. Gue orang butuh apa, butuh duit, butuh berapa, gue kasih. Gak pakai mikir bahwa itu akan merugikan gue, akan ada apa. Iya. Dan gak pakai mikir bahwa besok gue akan terganggu apa enggak, istri gue bakal marah apa enggak. Misalnya ada keluarga atau apa atau teman, whatever lah, yang udah gak ngaruh gitu. Ada WA gue tiba-tiba, Pak boleh nggak bantu saya, yayasan saya begini, anak-anak belum makan. Saya bilang butuhnya berapa? Butuhnya 2 juta. Gue kirim 2 juta. Saya butuh ini, ada anak misalnya mau apa namanya, Kak ada acara, kita ada acara anak-anak yatim mau gini, butuh misalnya kita ada acara sekian, sudah dapat sekian, dapat berapa? Gue nggak peduli dia mau pakai buat apa, terserah. Kiririn gue ada duitnya, gue kasih duit. Itu bagi gue satu sisi gue happy, dan di sisi lain dulu gue ngerasain bahwa minta itu susahnya minta ampun. Ya, nyari duit itu nggak gampang. Terus mendapatkan sesuatu, dapat solusi lah. Kalau gue bisa kasih solusi seseorang, gue rasa itu gue udah kaya. Mungkin itu self level selanjutnya, gue belum nyampe sana. Kayak persepsi gue selama ini kan miskin, jadi belum ada yang ngechat gue. Cuman nyokap gue doang yang ngechat gue minta duit gitu. Belum ada teman sendiri emang nggak ada gitu. Viewers apalagi nggak ada gitu. Tapi nggak apa-apa. Mungkin nanti ada level selanjutnya itu kali buat gue. Enggak lah, itu kan level gue kan karena ketemu sama banyak business owner ya, atau banyak orang, dan gue juga banyak bikin konten-konten yang memang mengencourage orang untuk tidak terlalu pelit sama diri sendiri. Yang gue sekarang lihat ya,
dunia itu sejak COVID orang pada pelit keluar duit. Padahal sebetulnya gua nggak setuju dengan influencer financial yang bilang, ayo lu berhemat, ya Indonesia gelap. Seneng banget gue denger terus. Bener. Setuju gue. Lu jangan lu berhemat, nanti lu simpen duit lu, bla bla bla. Gua kasih tahu kalau misalnya itu bener-bener didengar sama semua orang, semua orang simpen duit, Indonesia cepet langsung masuk ke krisis. Sekarang ini orang itu harus ngerti bahwa duit itu semakin dia keluar, semakin dia akan cari teman balik untuk balik lagi ke kita. Karena uang itu energi. Jadi lo keluar duit nih, lo nggak usah takut bahwa uang itu akan hilang. Uang itu akan bawa teman-temannya balik ke kita. Dalam bentuk segala macam. Bisa dalam bentuk kesehatan lu, dalam hitung keluarga lu bahagia, lu asalnya sakit lu jadi sembuh. Apapun akan terjadi. Dan lu harus merasa berkelimpahan ketika lu keluar duit. Misalnya contohnya, lu nonton podcast gua ini pakai apa? Pakai pulsa. Lu pulsa tuh berapa sih? 10.000, 20.000. Tapi lu tahu nggak? 10.000 lu tuh itu menghidupi Telkomsel. Iya. Membuat Telkomsel tetap hidup. Kalau Telkomsel mati, lu nggak bisa streaming lagi, bro. Ya kan? Tapi mental itu bahwa lu keluar duit untuk sesuatu yang kelihatannya kecil, but it's not small. Kecil, lu harus merasa gua ini membiayai Telkomsel, gua membiayai Indosat. Nah, ketika lu punya abundant mindset seperti itu, abundant will come to you. Benar. I think there was a quote, to those who have more, everything will be given, and to those who have nothing, more will be taken. Something Exactly. like that. Yeah. Betul. Gue bilang ini dari hari pertama gue ngeprediksi kayak gue bilang chat, gue manggil ini chat kan, chat kayaknya skala sukses tuh bukan kayak gini gitu. Skala sukses tuh lebih ke kayak gini, besok kayak gini. Betul. Masalahnya orang nyerah itu karena mereka nggak tahu kayak gininya berapa lama, bisa setahun, bisa 8 bulan. Sebelum gue ngasilin misalnya 100 juta pertama gue, itu sebulan sebelumnya gue cuma ngasilin 4 juta. Tapi siapa tahu bulan depannya 100 juta. Jadi sukses itu compounding kan. Benar. Jangan nyerah aja masalah kayak gini, karena lu cuma butuh satu momen kayak gini aja melenting. Benar. Dan itu semua adalah satu terjadi di semua teknologi. Kayak misalnya dulu orang butuh untuk mencapai 1 juta user gitu kan, dia butuh mungkin 10 tahun. Kayak misalnya telepon. Radio, TV, internet makin pendek, lama-lama internet. ChatGPT cuma butuh beberapa hari doang. Tapi itu terjadi karena apa? Karena energi yang kita keluarkan itu sudah cukup untuk creating compounding effect tadi. Nah, jadi mentalitas orang-orang yang gue mau ajarin adalah you have to spend your money. Spend ke UKM. Spend. Pada saat pandemi, bisnis semuanya turun. Tetapi semuanya prosper. Lu bayangin nggak? Lu bisa bayangin nggak? Pada saat pandemi nggak ada bisnis yang benar-benar, coba bayangin tuh, ekspor import macet, betul nggak? Orang produksi nggak masuk ke pabrik. Bisnis gua adalah bisnis offline, bro. Gua nggak ada income. Lu bisa bayangin nggak? Tapi omset gua naik 8 kali lipat di masa pandemi. Everything shuts down, but everybody is prospering. Coba, karena everybody is spending. Ekonominya berputar di situ. Ekonominya berputar. Nah, kalau lu spend 100.000, 200.000, whatever lah. Tapi mindsetnya harus bahwa gua ini menghidupi keluarga. Lu keluar uang beli whatever lah, Tokopedia, harga 10.000, 20.000, lu belanja Tokopedia, lu tuh menghidupi satu keluarga. Lu tidak hanya berpikir bahwa gua itu boros, gua kehilangan 10.000, lu salah lu. Lu bukan kehilangan 10.000, lu keluar 10.000 menghidupi satu keluarga. Mana yang lebih kaya? Itu kekayaan sebenarnya. Gue selalu bilang ada 2 tipe cowok yang lu nggak mau jadi, dan ini dijijikin sama cewek gitu. Pertama cowok penakut, kedua cowok itu
hitung-hitungan. Hitung-hitungan, Frugal. That's the type of guy you don't want to be gitu. Bedain pelit sama frugal loh. Apalagi udah pelit dan hitung-hitungan. Gue prinsip gue tuh income gue belum 10M, gue rela bakar duit sampai income gue 10M. Karena baru by then baru gue mikirin investasi gitu-gitu. Sisanya gue puterin misalnya investasi terbaik ada menurut gue daftar gym tuh investasi, karena dengan gym gue bisa six pack gue buka stream gue lebih pede. Jadi in the end money just comes. Atau misalnya investasi gue naik GrabCar Premium, selama gue di GrabCar gue duduk gue pengen di hidup gue kayak gini, habis itu gue kerja lebih semangat. You invest in yourself ya, lu invest in yourself, invest in your mind, dan invest di mana lu tuh bisa menikmati kehidupan yang benar-benar layak. Dan aneh tapi nyata lu diundang private jet, ya kan? Kenapa? Karena lu punya mindset bahwa gua ini orang kaya, gua ini orang hebat, orang sukses, gua layak. Nah banyak orang yang merasa nggak layak. Lu keluar duit 10.000 aja nggak layak, merasa, aduh nanti gua kehilangan, wah nanti gua kekurangan, gitu aja lu nggak merasa nggak layak. Gimana orang hebat bisa datang karena melihat lu layak? Ya orang datang karena kasihan aja sama lu. Gue itu dari dulu tuh gue bahkan bukan cuma nolin ATM, tapi gue nyebur banget sampai minjem misalnya defisit, pinjol buat beli PC. Kenapa? Karena gue percaya sama Tuhan juga sih. Everything is gonna work out, ada Tuhan juga. Jadi seburuk-buruknya ya lu tidur kelaparan, itu kan the worst case scenario. Lu masih ada atap gitu-gitu ya lu tetap gas aja. Kedua, tadi gue pengen ngomong apa? Lupa lagi. Tadi kita lagi ngomongin apaan ya? Lagi ngomongin kekayaan bro. Oh iya, lu jadi sebelum Justin Hubner, sebelum Raffi Ahmad jadi Raffi Ahmad yang sekarang, itu ada titik di mana Raffi Ahmad belum punya Rolls Royce-nya, belum punya apa, dia ngaca, gue Raffi Ahmad nih gitu. Dan dia setiap hari kerja dengan percaya bahwa dia Raffi Ahmad yang udah punya Rolls Royce gitu-gitu. Sisanya bakal ngikut aja. You gotta believe, you gotta fake it till you make it, tapi you gotta genuinely believe lu udah Drake, lu udah jadi Raffi Ahmad sebelum Raffi Ahmad jadi Raffi Ahmad gitu. Betul. Itu namanya manifestasi. You're manifesting your own dream gitu. Mungkin orang bilang itu delusional, butuh sedikit delusional. Kalau karena delusional itu lu jadi pede ngejar mimpi lu, why not gitu? It's a good thing malah. Ya kalau dari kacamata psikologi sebetulnya ada peneliti, yang meneliti orang-orang hoki. Kok dia bisa hoki sih? Kok dia kalau melakukan apa kok dia merasa dia dapat aja keberuntungan. Ternyata hoki itu the first thing first dari hoki adalah you have to believe yourself bahwa you are hoki. Lu harus percaya diri bahwa lu tuh hoki. Dan ketika lu melakukan sesuatu yang gak hoki, lu akan bilang gua ini hoki. Misalnya lu bilang gua ini sampai ngeliat kecoa, gua miskin. Lu masih bilang bahwa sebetulnya gua hoki. Kemarin dikasih kayak gitu. Itulah orang hoki. Nah, yang kedua adalah orang hoki, dia percaya dengan potensi masa depan dia. Misalnya suatu hari gue bakal jadi presiden, kayak anak kecil kan. Dan itu bisa jadi kejadian. Kayak lu bilang, gue bukan kembaran Jeffrey Nicole kan. Gue suatu hari gue pengen kenalan sama Jeffrey Nicole. It's a dream. Tapi lu pede dan percaya diri bahwa it will happen. No matter caranya gimana. Nggak peduli caranya gimana. Lu pasti akan terjadi. Dan itu akan bikin orang hoki. Gue sering banget ngomong gue streamer nomor 1, gue orang terhoki sedunia. Karena once you put it in the universe and then you work, itu bener-bener gue ngelas banget alam semesta tuh nih jalannya nih, ayo kita tuntun gitu. Speak everything, believe, perspektif tuh sengaruh itu gitu ya. Misalnya sekarang belum makan, bisa gue pikir aduh lapar, gue belum makan, belum mampu gitu-gitu. Atau tiba-tiba ada yang bawain makanan gitu. Iya, atau bisa gue pikir kayak ini belum makan, jadi gue ini six pack nih, OTW six pack nih, ntar si streamingnya lebih pecah nih kalau gue six pack, gue bisa buka baju. Kacamata tuh ngaruh banget, pilih banget kacamata yang lu pakai sih buat ngeliat hidup ini. Wah gila. Lu sih jujur aja lebih dewasa dari umur lu. Lu dari apa yang lu sampaikan ini benar-benar jauh daripada yang sekedar hanya streaming untuk main-main. You have a purpose sih. Keren sih. Iya, jangan juga ngejar duit. Gue I've been on that side. Kita mikir duit itu segalanya. Once lu bakal hollow, kalau lu nggak punya tujuan, lu bakal ngedistract diri lu mungkin tentang cewek, tentang drugs, tentang kayak keblunderan lu banyak. Temptationnya, bolongannya sebenarnya kayak gini, temptationnya banyak. Tapi once you have a divine purpose, shout out the noise, subtract everything, fast the money, nggak usah chase, fame-nya nggak usah chase, focus on the craft, love your purpose.
Sisanya tuh itu garis aja udah. Sisanya jatuh aja. Udah. Gue punya 2 pertanyaan buat lu nih ya. Boleh ya? Boleh, apapun itu. Unfiltered. I like everything, no brief, semuanya gue suka. Oke. First question adalah seberapa dekat lu dengan Tuhan? Oke. That's my question. Nanti another question yang setelah ini. Dekat waktu gue pernah tinggal di Gang Semut ya. Itu gue sholat 5 waktu sehari gitu-gitu. Jujur aja nggak bisa dipungkiri, gue pernah kesel juga. Kenapa kok gue nggak berubah? Maksudnya gue capek nih hidup kayak gini. Habis itu gue mulai kerja. Gue sempat di salah satu stream gue bilang, Chat, kayaknya buat kita ngedapetin apa yang kita mau dalam hal duniawi, kita nggak perlu sholat. Itu gue tes teorinya sendiri. Ini gue nggak bilang ini gue bener ya. Ini gue bilang ini yang gue lakuin gitu. Perspektif gue sekarang beda. Tapi gue pernah waktu tes program pendidikan ISMA itu kompetisinya tuh seluruh Indonesia. Gue dan teman gue nyoba dua-duanya. Dia sholat 5 waktu, dia puasa itu bulan puasa, gue nggak puasa dan nggak sholat. Dan gue yang keterima, dia enggak gitu. Itu yang bikin gue pikir kayak sholat tuh nggak ngaruh gitu-gitu. Tapi kan alangkah lebih baiknya sebenarnya sekarang gue mikirnya, apalagi kalau gue bisa ngedapetin hal itu dengan diri gue kompeten dan ada bimbingan dari Tuhan juga dan gue menangin hal agamanya juga, lebih bukan tetap bisa, tapi apakah lebih berkah gitu kan, lebih enak vibes-nya, atau mungkin lebih kepilihnya waktu itu ke Harvard atau ke Amerika bukan ke Eropa. Pengen ngedekatin diri sama Tuhan. Sekarang temanya, kompasnya, kemana-mana GPS-nya tuh jadi orang baik dulu aja. Jangan judi, jangan bohong, jangan selingkuh, jangan curang, kerja keras, jujur, baik, ingetin orang-orang terdekat. Masalah sholat, masalah baca Quran gitu-gitu, work in progress lah. That's the double line. Yeah. Ini juga nih bakal dilepas nih, habis dari Bali gue belum lepas aja, kemarin baru pulang. Second question, kalau misalnya suatu hari lu nggak boleh streaming lagi, maybe YouTube di ban, udah nggak bakal ada streaming di dunia lagi, what will you do? Karena you are so attached dengan itu. Masih pengen media sih. Pengen media karena ini kan sebenarnya leverage-nya gede banget gitu. Dengan kita ngomong sejam ini kita bisa nyentuh 1000 bola mata atau 100.000 bola mata. Masih pengen media, masih pengen impact. Tapi kalaupun kayak gitu, gua susah dulu lagi aja, mesti puasa dulu, mesti ini. Karena pasti ada aja yang gue pelajarin di fase susah itu. Di fase susah, di fase seneng. Improve diri kita terus lah, sisanya habis itu kita sharing aja wisdom kita, ilmu kita. Ya, pertanyaan terakhir adalah seberapa penting menambah ilmu pengetahuan buat manusia di Indonesia? Buat manusia di Indonesia, kalau buat streamer lain ini yang ngebedain. Mungkin gue umur 22, tapi gue udah pernah, bukan mau nyombong ya, tapi maksudnya udah alhamdulillah pernah keliling dunia pun pernah gaya miskin, susah di Jawa pernah dibenci sama orang, habis itu gue pernah jadi orang songong, habis itu gue pernah deo, pengalaman hidup gue udah banyak. Di sini kan kuncinya otentik, jadi sebenarnya bukan lu mesti lebih ganteng, tapi lu upgrade diri lu aja, karena kan nanti yang orang lihat kan diri lu kan. Jadi kalau lu lebih pintar, lebih menarik, poin plus, aduh lu udah pintar, lucu, habis itu karismatik, habis itu badan bagus, habis itu bisa lari, habis itu bisa nyanyi, bisa joget, bisa ini. Make yourself, improve yourself every day gitu. Karena itu yang orang bakal lihat. Jadi gue sekarang bukan mikirin konsep stream. Mungkin mikirin konsep stream itu cuma 10%-nya lah. 90%-nya dari gue bangun sampai tidur, gue gimana cara gue improve diri gue. Nanti kan jam 8 malam nih showtime nih, gue ketemu viewers gue. Nice. Keep improving yourself. Nggak mesti sekolah, nggak mesti berijazah, itu juga bisa. Nggak mesti kuliah, belajar terus, podcast sih. Dulu quotes-nya, you are the five people you hang out with. Betul. Sekarang dan kedepannya, you are the 5 podcast you listen to. Jangan dengerin podcast yang isinya drama doang. Semoga kedepannya podcast ada yang lebih berguna nih, kayak podcast ini, podcast yang self improvement, yang ngebuka mata lo, yang ngasih perspektif lo baru dalam kehidupan gitu. Lo adalah 5 podcast yang lo dengerin setiap hari. Kalau ditanya kok bisa sih, gue kadang-kadang ngerasa diri gue pintar sama jago ngomong gitu kan. Tapi sebelum gue streaming itu gue 3 tahun kerjaan gue cuma nge-gym sama dengerin podcast 24 jam. Pengangguran, kuliah hal gampang lah. Gue cuman kalau nggak kuliah nge-gym, lari, sama itu podcast. Jadi gue 3 tahun tuh I'm a student of the game. Gue konsumsi Joe Rogan, gue konsumsi semua streamer, gue konsumsi semua film, gue konsumsi semua musik. Gue belajar apa yang gue nggak suka, gue belajar fondasinya. Sekarang gue terapin ke streaming gue gitu. Jadi ini
work in progress gitu. Ini kayak gininya lama. Orang mikir gue overnight sukses. Nah, this ain't no overnight success. Jadi yang harus ditekankan adalah streamingnya itu hanya manifestasi dari perjalanan hidup lu. Iya. Ya, hanya manifestasi. Jadi obatnya tuh bukan kaya dari streaming, tapi kaya dari pengalaman hidup, kaya dari pembelajaran, kaya dari ya investasi ke diri lu sendiri. Jangan mikirin cara ngasilin duit, tapi mikirin cara jadi orang. Gimana caranya jadi orang yang ngasilin duit gitu. Iya. Lu cuma butuh karakter traits-nya aja, Iya. visinya, mindset-nya, energinya, the money just comes. And that's not even to flex ya. Ini bukan nyombong buat warga Indonesia. Ini beneran jangan fokus ke duitnya. Nanti judgement lu itu nanti bisa dibeli, atau judgement lu nggak objektif, lu nggak ngelakuin hal karena menurut lu baik tapi karena duit gitu. The second you start chasing the money, it's over. It's over, exactly. It's over. Jangan ngejar uang karena uang itu kakinya 4. Maksudnya kaki 4? Iya, uang tuh akan lari lebih cepat dari kita. Iya. So nggak akan ada habisnya dan lu akan kelelahan suatu hari. Tapi when money chase you, lu akan bilang jangan kejar gua lagi gitu ya. Elon Musk itu orang-orang mikir ya, tapi Elon Musk pasti mikirin duit. Enggak, Elon Musk itu gagalnya banyak banget loh di Tesla, SpaceX gitu-gitu. Dia mikirin impact, dia mikirin delivering a good product gitu. Dia cinta sama kerjaannya, duitnya ikut. Apple itu mikirinnya bukan gimana cara kita peres orang bisa dapetin duit nih, gimana iPhone 17 nih, iPhone terbagus nih tahun depan, lebih bagus dari Samsung gitu. Benar. Just fall in love with the work, deliver great products. Brother, I think this is one of the best podcast yang gua pernah Thank you, man. Deliver likewise, ini lo kayaknya one of the elders lah, one of the OG, one of the elders that I've talked to. Tapi nggak apa-apa juga, perlu juga man, bisnis. Kalau lo bisa ngasih 3 tips bisnis buat gue dan buat orang lah, 3 kayak mungkin formula bisnis kan beda-beda kan, tapi kayak 3 fondasi gitu, 3 kompas, 3 arahan. 3 arahan dalam dunia bisnis. First thing first adalah know your numbers. Lu mesti benar-benar jadi orang, karena bisnis ya, karena money is the language of business. Walaupun lu nggak mengejar uang, tapi you have to know your numbers. Lu harus tahu berapa income lu, berapa cost lu, are you making money, atau can you grow. Ya karena dengan memahami angkanya kita bisa plan untuk lebih gede lagi, untuk serve lebih banyak orang lagi, dan seterusnya. Yang kedua adalah know your customers. Ya, know your customers. Kita harus tahu mereka maunya apa, sukanya apa, nggak sukanya apa, deliver what they want. Ya, dan yang ketiga, ini yang paling penting, you have to have fun. In business ya, banyak orang itu stres karena bisnis. Padahal bisnis itu long term game. Bisnis is a long term game. Bisnis itu marathon game. Lu bisa bisnis kayak Kongo Gumi yang udah sejak zamannya Nabi Muhammad, lu bisa sampai sekarang, itu ada 40 generasi. It's a long term game. Jadi jangan melihat bisnis itu hari ini kecil, nggak akan kecil terus. Semua yang kecil akan jadi gede. Dan semua yang besar kalau nggak dipertahankan akan jadi kecil. So you have to love the game. You have to have fun with business. Jadi nggak akan stres ketika down, nggak akan jumawa ketika naik. Lu sombong waktu naik itu belum tentu karena lu hebat, bisa jadi karena ekonomi lagi bagus. Jadi lu turun juga belum tentu karena kesalahan lu. Karena bisa jadi ekonomi memang sedang turun, tapi yang nggak boleh hilang adalah your identity. Ya, identitas kita ketika kita menjalankan bisnis, ya sama yang lu tadi sampaikan bahwa I'm crafting something, dan the market will tell, ya istilahnya tuh the product will sell itself. Kalau produknya bagus, it will sell itself. Itu aja 3. Nah ini juga, ini gue keinget nih setelah gue ketemu orang-orang kayak Coach Tom, maksudnya yang kayak big dogs in the business lah, maksudnya
itu ada 3 level orang ternyata. Yang pertama itu level terceteknya adalah motivasi. Orang yang makanannya motivasi. Nggak reliable, kenapa? Motivasi kan come and go, it's a feeling. Yang kedua komitmen and disiplin. Bisa tapi nggak terlalu enjoyable dan tetap it gets the job done tapi nggak terlalu enjoyable. Level tertingginya adalah yang tadi Coach Tom bilang, obsession. Love the game. Just fall in beauty in the struggle, find the beauty in the struggle. Susahnya semuanya nikmatin aja, be obsessed with it. Nggak kerasa kayak kerja gitu. Tapi exactly bener, lu coba perhatiin, kita ketemu dengan siapa, misalnya Elon Musk, atau kalau zaman dulu ada yang punya Virgin Atlantic, Richard Branson. Ya, gue ketemu dia di Singapura. Dia cuma bilang orang sukses itu orang yang terobsesi. Dia harus terobsesi dengan kesuksesan. Lu gimana bisa sehat kalau lu tidak terobsesi dengan kesehatan? Lu nggak akan bisa sukses kalau lu tidak terobsesi dengan kesuksesan. Lu nggak bisa punya duit kalau lu nggak terobsesi dengan uang. If you want to be successful, learn success. You want to be healthy, learn health. You want to be rich, learn rich. Lu harus terobsesi, lu harus tahu detail tentang itu. Tapi lu akan happy gitu loh menjalankannya. Gila brother. Money is a lagging indicator of success sih. Malah itu indikator paling akhir. Iya. Indikator paling akhir dari decision making lo yang lo bikin 6 bulan yang lalu. Bener. Selama 6 bulan setiap hari, habis itu baru ada duitnya. Betul. Donald Trump sering ngomong tuh, I'm not here for the money. Ya, I'm here for the game. Ya. You gotta love the game. Iya, to love the game, benar. Bro, thank you so much for coming. Thank you, man. Wah, daging banget gua yang streamer lain semoga bisa terinspirasi ya ngeliat gue. Gembaran baru, gebrakan baru, nggak habis nih gebrakannya. Tapi semua ada kuenya ada semua kok buat kita semua bisa makan, kita semua bisa menang. Healthy competition lah, kita lihat see each other at the top, man. Luar biasa. Thank you teman-teman. Belajar apa hari ini? Komen di bawah, nanti gua kasih link. Big Mo, nice guy. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.